Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій вони військові. Пункт четвертий економічний. Pунkt 5 planu perempuan безпековий. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengungkapkan victory plan atau rencana kemenangannya kepada parlemen Ukraina pada hari Rabu 16 Oktober, setelah rencana kemenangannya gagal mendapat dukungan penuh dari sekutu AS dan Eropa selama tur minggu lalu. Inti dari rencana Zelensky adalah dengan membuat NATO berkonfrontasi langsung dengan Rusia yang akhirnya memulai Perang Dunia Ketiga, sebuah ide atau angan-angan yang akan sulit mendapat dukungan dari mitra Ukraina sendiri. Berikut ini 5 poin rencana kemenangan yang dipresentasikan Zelensky di depan anggota parlemen Ukraina. Poin pertama adalah seruan agar Ukraina menjadi anggota NATO bahkan sebelum perang berakhir. Kemudian menjadi anggota Uni Eropa, dua aliansi yang telah lama menjadi impian Zelensky. Poin kedua adalah kelanjutan operasi di wilayah Kursk Rusia dan pencabutan larangan penggunaan rudal jarak jauh untuk mencapai target jauh di dalam Rusia. Juga upaya bersama dengan mitra atau sekutu barat untuk menembak jatuh pesawat Rusia, memperluas penggunaan drone dan rudal Ukraina, serta mendapatkan akses ke data intelijen mitra. Yang ketiga adalah memperkuat pertahanan Ukraina, termasuk meningkatkan sistem pertahanan udara, yang disebut Zelensky sebagai paket pencegahan non-nuklir. Yang keempat adalah pengembangan potensi strategis dan ekonomi Ukraina, dan penguatan sanksi terhadap Rusia. Yang kelima adalah integrasi militer pasca perang. Personil militer Ukraina dapat menggunakan pengalaman mereka untuk meningkatkan pertahanan NATO dan Eropa. Pasukan Ukraina juga bisa menggantikan pasukan AS di pangkalan-pangkalan militer mereka di Eropa. Dari 2 poin pertama saja, Zelensky sudah ingin mengadu langsung antara Rusia dan NATO. Menjadi anggota NATO berarti masuk dalam perlindungan artikel 5, yang intinya, jika satu wilayah negara anggota diserang oleh musuh, maka seluruh negara anggota wajib membantu tanpa terkecuali. Ini artinya AS dan anggota NATO lainnya harus mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk berperang melawan Rusia, demi melindungi Ukraina, termasuk dengan menggunakan senjata nuklir. Poin kedua, mencabut larangan penggunaan rudal jarak jauh buatan NATO untuk mencapai target jauh di dalam Rusia. Itu sama saja artinya NATO terlibat langsung dengan serangan Ukraina terhadap Rusia, karena serangan semacam ini butuh data intelijen dan penggunaan satelit NATO, yang berarti NATO telah melanggar doktrin nuklir Rusia. Ini akan membuat Moskow bisa menggunakan senjata nuklir sebagai bentuk pertahanan dan untuk melindungi kedaulatan negara. Zelensky sangat yakin bahwa rencana kemenangannya tersebut bisa menyelesaikan perang yang telah berlangsung 2 tahun lebih, paling lambat tahun depan. Namun keyakinan Zelensky bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Meningkatnya jumlah korban tewas di medan perang, undang-undang mobilisasi yang kontroversial, yang memaksa rakyatnya untuk maju ke garis depan meski tanpa ada keahlian, ditambah lagi serangan Rusia yang tidak pernah berakhir di wilayah Ukraina, membuat semangat nasionalisme rakyatnya secara bertahap runtuh. Semakin banyak yang berpikir bahwa setiap kesepakatan damai harus melibatkan Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya dengan imbalan jaminan keamanan. Namun tidak ada tanda-tanda kompromi untuk mengakhiri perang dengan menyerahkan wilayah Ukraina. Sebaliknya Zelensky justru menggandakan keinginannya untuk memaksa Rusia keluar dari seluruh wilayahnya termasuk Crimea melalui penguatan militernya sendiri.